wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat, kita ulang ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini lancar. Doa akan dipimpin oleh Andre. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan yang baik. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Rahil. Ini tangannya ya. Rahil, Hadir. Intan, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir. Andre, Hadir, Bu. Rafanda, Hadir, Bu. Zahra, Hadir. Siva. Hadir, Bu. Hadir semua ya, nggak ada yang sakit. Udah makan? Udah. Apa tadi makannya? Nasi. Nasi. Gak ada makan batu kan? Enggak. Nah, pelajaran kita hari ini tentang proklamasi. Siapa yang tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Indonesia merdeka? Tunjuk tangan. Tanggal berapa, Intan? Tanggal 17 Agustus 1945. Pintar, tepuk tangan loh. Nah, semuanya hafal kan lagu 17 Agustus? Hafal. Tanya sama-sama ya. Siapa yang mau memimpin di depan? Siapa mau? Isa? Nah, kita sama-sama aja ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara kita. Indonesia kita tetap setia membela negara Indonesia. Makasih ya. Nah, sekarang Ibu ada permainan nih. Mau lihat permainannya apa? Mau ya? Edukasi, nanti Ibu suruh ke depan satu-satu untuk nempelkan. Ya. Tempel dulu. Nah, ini ada yang kosong kan? Ini berapa yang kosong nih? Berapa? 3. Ini siapa nih? Ada yang tahu ini siapa ya? Ya, ini tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tugas anak-anak nanti ditempel sesuai dengan namanya. Ini namanya Insinyur Soekarno. Nah, di situ ada fotonya nanti. Kalian ambil, tempel sesuai fotonya. Ini siapa? Nampak? Kelihatan nggak di belakang? Siapa namanya? Fatmawati. Nah, Fatmawati ini? Sayuti Melik. Ah, ya. Dan nanti Ibu suruh satu-satu siapa yang bisa. Yang mau aja lah. Siapa? Tinggal nempel aja. Nih, fotonya Ibu udah sediakan di sini. Kalian tinggal nempel. Coba ambil dulu. Ya, maju Isa. Bentar Isa nih ya. Berani dia. Nah, ambil satu. Atas. Tempel di sini. Coba ini banyak. Sini. Nah, duduk. Avanda? Ya. Tempel. Fatmawati. Ibu Fatmawati yang mana tadi? Nah, ya. Siapa?
selanjutnya peristiwa menjelang proklamasi. Ini ada 8 tahapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kosong ada berapa nih? 3, 5. Dah. Siapa lagi yang mau nempel? Andre. Setelah 6. Tuh. Mana? Lagi 9. Maju, maju. Yang belum. Langsung aja maju dulunya. Nah, pel. Sesuaikan. Lagi 9. Grogi. 10. Nih, tahu apa? 14. Terakhir. Tempel. Dah, pintar dah, ya. Nah, ini ada 2 kolom ya, yang kanan. Nah, yang kanan. Tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ini peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Ibu akan jelasin dari tahap awalnya sampai Indonesia merdeka. Oke? Kita mulai dari pertama. Tanggal berapa nih? 6 Agustus. Nah, pada tanggal 6 Agustus ini terjadi pengeboman di kota. Coba tahu ada kota mana? Yang 2 kota itu. Di Jepang, tepatnya di Jepang. Yang pertama ini tahun 6 Agustus ini kota Hiroshima. Tepatnya jam 8 pagi lah, kira-kira jam 8 pagi. Kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Sekutu yang membom itu Amerika Serikat. Nah, dalam pengeboman ini korbannya ada 70.000 lebih kurang dari korban dari pengeboman ini. Selanjutnya tanggal berapa tuh? 7 Agustus adalah peristiwa ini rapat BPUPKI, rapat pembubaran BPUPKI sekaligus pembentukan PPKI. Masih ingat? Ada ingat? Nah, ini yang meresmikan PPKI itu adalah Jenderal Tauchi. Orang Jepang juga dia, orang Jepang yang meresmikan PPKI dan ketuanya tuh dipilih Soekarno dan Hatta. Nih ketuanya. Selanjutnya tanggal berapa? 9 Agustus. Nah, tanggal 9 Agustus sama ya Bu ya dengan yang ini. Karena yang ini di Hiroshima, kan di 2 kota tadi yang di Jepang, yang ini di Nagasaki. Jepang. Nagasaki. Bom kedua dijatuhkan sekutu lagi di Jepang, di Nagasaki, kota Nagasaki. Nah, pada pengeboman ini korbannya tuh bertambah 5.000. Jadi 75.000. Pas yang Hiroshima kan 70.000. Pas yang sini 75.000. Selanjutnya tanggal berapa? 10 Agustus. Nah, ini ketika Sultan Syahrir dan golongan muda menemui golongan tua. Golongan tua siapa aja nih? Hatta. Golongan muda menemui golongan tua untuk mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi golongan tua menolak karena dia ingin tetap menunggu keputusan dari PPKI. Karena golongan tua ini khawatir kalau diproklamasikan Indonesia banyak terjadi pertumpahan darah dan banyak korban gitu. Jadi golongan tua juga memikirkan nasib rakyatnya. Nah, selanjutnya tanggal berapa tuh? 12 Agustus nih. Jenderal Tauchi yang tadi meresmikan PPKI, nah datang menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, dia datang memberikan iming-iming. Dia ingin memerdekakan Indonesia. Tapi iming-iming ini masih belum diterima oleh Insinyur Soekarno karena dia merasa bahwa orang ini cuma menipu gitu, sebagai tipu daya mereka agar mereka bangkit lagi, karena kan dia awalnya dibom nih kan negaranya. Jadi untuk mencari pembenaran dia menghadiahkan itu pada Indonesia gitu.
Tapi ini ditolak juga sama si Sultan Syahrir tadi, tetap nolak dia tuh. Dia tetap ingin Indonesia itu merdeka di tangan Insinyur Soekarno tanpa ada iming-iming dari Jepang. Lanjut ya. Tanggal berapa lagi tuh? 14 Agustus. 14 Agustus. 14 Agustus ini peristiwanya yaitu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, pada tanggal ini karena dua kota tadi sudah dibom, jadi mereka menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, sebelumnya berita ini tidak pernah didengar oleh siapapun, tapi Sultan Syahrir, lagi-lagi Sultan Syahrir mendengar berita ini dan langsung menyampaikannya kepada Insinyur Soekarno. Kembali lagi dia mendesak Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan Indonesia, tapi tetap Insinyur Soekarno tidak mau karena dia hanya ingin menunggu keputusan PPKI, karena kedudukan Jepang di Indonesia itu belum dialihkan gitu. Takutnya kan orang tuh berbuat semena-mena pada Indonesia gitu. Paham ya? Kita lanjut ya. Tanggal berapa lagi? 16 Agustus. Nah, 16 Agustus. Gimana? Yang Insinyur Soekarno diculik itu, tahu? Kemana? Intan? Nah, ini peristiwa penculikan, bukan penculikan, Insinyur Soekarno itu dikucilkan ke Rengas Dengklok. Ingat-ingat ya, nanti ibu tanya ada terakhir ke Rengas Dengklok. Nah, tujuan dari pengusilannya untuk menjauhkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang, biar dia nggak mau gitu dipengaruhi Jepang karena kemerdekaan tadi. Nah, jadi dikucilkanlah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jepang. Nah, sebelumnya ini kan tanggal 14 Agustus tadi Jepang menyerah. Besoknya tanggal 15 Agustus Wikana itu dari golongan muda datang menemui siapa nih? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Dia mendesak Insinyur Soekarno untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, golongan muda nih gencar kali untuk menyuruh Insinyur Soekarno itu memproklamasikan Indonesia, tapi Insinyur Soekarno menolak lagi. Nah, Wikana ini siapa tadi nih Wikana? Yang tadi golongan muda tuh mengancam jika tidak diproklamasikan maka akan terjadi pertumpahan darah. Nah, ketika terjadi pro dan kontra ini, golongan muda Wikana, Khairul Saleh, Sultan Syahrir membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk tadi tujuannya untuk menghindarkan Insinyur Soekarno dari pengaruh Jepang. Singkat cerita kayak itu ya. Terakhir, tanggal 17 Agustus. 17 Agustus 1945, hari Kemerdekaan Indonesia. kemerdekaan Indonesia. Ini adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakannya pada jam 10 WIB, tepatnya di rumah Laksamana Maeda. Ya bukan, dipindah lagi ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ingat ya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, siapa yang tahu, siapa yang mengetik naskah proklamasi? Siapa yang tahu? Sayuti Melik. Sayuti Melik. Mana dia di sini? Ada di sini? Ada. Nih. Iya. Ada. Nah, yang memproklamasikan siapa? Yang membaca proklamasinya? Siapa? Andre? Nah, di sini dulu. Yang memproklamasikannya siapa? Ini. IR Soekarno. Insinyur Soekarno bacanya ada. Nah, pada tanggal 17 Agustus inilah dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dilanjutkan dengan pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dan pengibaran bendera serta menyanyikan lagu wajib. Nah, di sini Ibu ada teks proklamasi. Yang berani baca ke depan siapa? Coba Andre dulu lah. Aja. Dengarkan ya. Ikuti, nggak apa-apa, ikuti ya. Pelan-pelan bacanya. Proklamasi. Di kelas gimana? Iya. lagi. Oh, 3. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oh, terima kasih. Silakan duduk. Ada lagi yang mau? Bisa? Mau? Enggak. Udah, lanjut lah ya. Ya, ini tadi kan udah selesai, udah paham ya semuanya ya? Kalau ditanya nanti ngerti nggak? Bisa jawab nggak? Bisa. Insyaallah. Nah, selanjutnya ini tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, siapa namanya? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini diberi julukan. Ada yang tahu julukannya apa? Nggak ada. Bapak Proklamasi. Karena kan dia yang membacakan proklamasi Indonesia. Siapa namanya? Apa ya julukannya? Bapak Proklamasi. Bapak Proklamasi. Siapa julukannya tadi? Bapak. Bapak Proklamasi. Lanjut. Yang kedua. Siapa namanya? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini adalah wakil dari Insinyur Soekarno. Nah, mereka berdua ini adalah presiden dan wakil presiden yang menjabat seumur hidup, karena dia yang memerdekakan Indonesia. Itu jasanya tuh lebih besar dari yang lainnya. Tapi sayang umurnya nggak lama gitu kan, umurnya sampai sekarang kan, terus jadi Indonesia tuh sejahtera. Nah, Muhammad Hatta ini disebut juga sebagai Bapak Koperasi. Bapak apa? Bapak Koperasi. Kalau Insinyur Soekarno tadi apa? Bapak Proklamasi. Muhammad Hatta? Bapak Koperasi. Adik, mana nih? Lanjut, ini siapa namanya yang cewek? Nih ya, ibunya. Ibu Fatmawati. Nah, Ibu Fatmawati ini pas sebelum kemerdekaan tugasnya ngapain? Menjahit bendera merah putih. Nah, menjahit bendera merah putih. Dia juga sebagai apa? Sama Soekarno? Istri. Pinter. Lanjut. Siapa nih? Ini yang gantengnya. Siapa? Itu Melik. Apa tadi tugasnya, Andre? Tadi yang dibilang Intan, tak dengar. Naskah proklamasi. Mengetik naskah proklamasi. Gimana Andre? Lanjut ini. Tadashi Maeda. Nah, Tadashi Maeda ini adalah orang yang berjasa juga dalam kemerdekaan Indonesia. Dia orang Jepang. Pas proklamasi ini kan terjadi nih di rumahnya Laksamana Maeda di Jalan Pegangsaan Timur nomor ini. Jadi dia adalah orang Jepang satu-satunya yang membela kemerdekaan Indonesia. Paham semua? Ada pertanyaan enggak? Tidak. Nggak ada. Berarti udah paham semua nih. Berarti kalau ditanya ada bisa jawab. Gue ada pertanyaan nih. Di sini tadi kan tanggal 7 Agustus. Apa tadi peristiwanya? BPUPKI dan PPKI. Pertanyaan dari BPUPKI apa? Yang tahu? Tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan dulu. Ya, Rahil. Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ulang, Bre. Badan Penyelidikan. Ulang, Bre. BPUPKI tadi. Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, lanjut yang kedua tadi apa? BPUPKI. Terus diresmikan PPKI. Artinya kepanjangannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. bisa diulang. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dah. Lanjut. Sipa bisa jawab, Sipa. Kok ini siapa tadi? Intinya Soekarno. Pintar Isa. Kok ada? Ini
pertanyaan selanjutnya. Kemana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dikucilkan? Dah, selain Intan sama Rahil. Kemana? Rengas Dengklok. Ulang, Bebe. Rengas Dengklok. Ah, ya. Itu kan ada paham. Gimana nih ujian? Mau dikasih ujian langsung? Iya? Pertanyaan selanjutnya. Apa ya pertanyaannya? Di jalan apa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan? Intan. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Gus. Tangan dong lah. Dah. Kalau semua udah paham, ada yang mau bertanya enggak? Pernah nanti pas udah pulang, mau nanya ini tadi. Jadi unek-unek jadinya. Enggak ada nih? Tidak. Dah. Sekian ya dari Ibu. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan sekarang bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Bacaan Al-Fatihah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang boleh pulang yang duduknya rapi. Dah, boleh pulang. Sampaikan salam Ibu kepada orang tuanya ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Hati-hati di jalan. Hati ya. Hati ya, Aisyah.